wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan Dr. Ekles. Selalu sehat kita ya? Alhamdulillah sehat. Harus dong. Dan tentu saja hari ini kita akan membawa sesuatu yang luar biasa. Iya, berhubungan juga sama kolesterol tadi ya. Iya. Kalau tadi kolesterol rendah, kalau sekarang mungkin ini banyak yang mengira bahwa kolesterol ini tinggi. Dan memang kolesterol tinggi, tapi kita akan masak secara aman. Gimana Dr. Ekles? Aman. Dan bau-baunya ini udah semeringah apa sih? Semerbak. Apa ya? Semeringah. Sudah semerbak wangi ya. Nadi. Oke, dan tentu saja di segmen Masak Apa Hari Ini. Siapa yang lebih suka dengan daging bebek daripada daging ayam? Ya, daging bebek memang dikenal lebih gurih daripada daging ayam ya. Sebab daging bebek mengandung banyak lemak yang menghasilkan rasa gurih. Tak heran kalau daging bebek kerap dihindari sebab bisa meningkatkan kolesterol kita. Apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Bayangkan saja mengonsumsi satu porsi daging bebek dengan berat 100 gram, terdapat 76 mg kolesterol. Padahal mengonsumsi kolesterol manusia perharinya kurang dari 200 mg dalam satu hari. Maka jika mengonsumsi daging bebek lebih dari 2 porsi bisa memicu terkena masalah kardiovaskular. Namun hari ini Hidup Sehat akan berbagi tipsnya kepada Anda. Cara memasak bebek yang aman dari kolesterol. Mau tahu bagaimana caranya? Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter di studio. Wow, bebek nih sering dituding sebagai sumber kolesterol tinggi nih katanya. Iya, betul sekali. Karena masyarakat juga udah banyak yang tahu ya kalau bebek itu memiliki kolesterol yang tinggi. Tapi enak ya? Enak. Dan hari ini kita akan masak bagaimana caranya menikmati bebek, memasak bebek tapi aman nih kolesterolnya. Iya, nah sudah bersama dengan kita adalah Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Pagi, Dokter. Spesialis bebek. Spesialis bebek hari ini. Spesialis masak bebek ya. Masak ya. Sebelum kita mulai masak nih ada fakta mitos nih yang kita bahas nih. Pertama nih dokter, daging bebek itu tinggi lemak, fakta atau mitos? Aduh, itu jawabannya adalah fakta. Oh. Tinggi lemak. Kita ngomong, kalau ngomong tinggi lemak langsung sedih ya dok ya. Karena kayaknya dokter Ekles suka bebek nih ya. Oke, kalau kita ngomong kandungan gizinya, kita pasti bahas per 100 gram. Nah, per 100 gram bebek sendiri, kita ngomong belum dimasak ya. Maksudnya 100 gram gimana dok? 100 gram kira-kira, ini kan sebenarnya udah diungkap ya dok ya. Kalau saya izin untuk pegang ya dok ya. Silakan dok. Izin untuk pegang. Nah, ini ya, tangan saya udah jadi timbangan. Ini 150 nih dok. Kurang lebih ya? Kurang lebih 150. Jadi kalau 100 gram mungkin ini pahanya dicopot sedikit. Nah, per 100 gram itu lemaknya bisa sampai 48 gram. Jadi hampir sekitar 50% dari kebutuhan kita. Gede. Iya. Kenapa gedenya? Di balik kulitnya ini dok. Kalau memang kita buka kulit bebeknya ini di dalam, di bawah kulit, atau kalau kita ngomong sih lemak subkutan ya, lemak di bawah kulit bebeknya itu banyak sekali. Justru itu yang enak ya dok? Nah itu dia. Ya dokter saya. Tapi hati-hati kalau kebanyakan dok. Nah ini nyambung dok sama fakta mitos berikutnya mengenai kulit nih. Katanya kulit bebek ini mengandung kolesterol yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya ini jelas-jelas pasti adalah fakta. Udah saya jelasin tadi bahwa memang ya the bestnya ya kandungan kolesterol itu memang di bawah kulitnya. Walaupun memang di dagingnya sendiri juga. Nah per 100 gram, tadi kita ngomong untuk yang bahan siap saji ya, per 100 gram daging bebek itu kolesterol sekitar 98 mg. Kebutuhan tadi berapa? 200-an ya, 200 miligram kolesterol kebutuhan kita. Benar, jadi udah setengahnya. Udah setengahnya. Belum lagi kalau dokter masaknya digoreng dok. Wow. Nah, karena biasanya kan seringnya digoreng. Goreng ya. Nah nanti kita bikin supaya ya bebek ini lebih sehatan dikit deh, gitu, lebih rendah deh kolesterolnya. Oke, nah fakta mitos selanjutnya, silakan fakta mitos selanjutnya, katanya konsumsi daging bebek
baiknya jangan terlalu sering. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu adalah fakta. Fakta? Iya dong, jangan Kenapa, sering-sering. Karena tadi kalorinya Bukannya bergizi gede. ya? Bergizi betul, dokter. Tapi kan kita harus lihat dulu, ya memang proteinnya juga lumayan tinggi ya. Protein bebek dengan ayam sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Per 100 gram dapat sekitar 20 sampai 25 gram. Jadi proteinnya hampir sama nih pemirsa. Bedanya tadi kandungan lemaknya jauh lebih tinggi. Ya, jadi misalnya pemirsa mau mengkonsumsi daging bebek, bolehlah nanti saya ajarin ya cara masaknya supaya lebih aman. Ya. Nah. Ya, paling seminggu, 2 minggu sekali aja lah, Dok. 2 minggu 1 kali. Minggu sekali. Iya, Nggak jangan bisa seminggu 2 kali, Dok. Aduh, ditawar nih ya. Ditawar ya, karena Oke, enak Dok. ya. Oke, kita penasaran nih bagaimana cara membuat bebek supaya tetap sehat dan nyaman kita makan, Dok. Kolesterolnya Ya, aman ya. jadi masih lebih aman. Nah, di sini kita langsung aja, Dok ya. Ini saya udah punya bebek. Ya. Ini bebeknya udah diungkep. Sudah diungkep. Saya menghindari menu goreng. Karena biasanya kita masak bebek ya udah di bebek di bumbu kuning, eneng digoreng, gitu kan. Biasanya akhirnya minyaknya makin banyak. Nah ini enggak, ini diungkep aja dengan bumbu kuning biasa. Oke. Nah baru kita masak. Nah bumbu-bumbunya saya udah punya. Ya. Ini tadi kayaknya wangi banget ya dok ya. Wangi Iya, banget. kalau Nah. misalkan pemirsa di studio ini kecium banget ya. Iya, pagi-pagi Kalau bikin ini- lapar, Dok. Kalau kita nggak pakai masker, ini pakai masker aja kecium banget Iya, ya dok ya. iya, iya. Nah ini saya sudah siapkan bumbu-bumbu gilingnya pemirsa. Apa Ini aja, Dok? ada bawang putih, bawang merah udah pasti. Pokoknya 2 bawang masuk. Terus ini ada cabai rawit. Oke. Ya, cabai merah keriting sama kemiri. Nah, ini yang bikin wangi. Ya, ini belum pakai bumbu apa-apa, udah kita tumis. Langsung aja kita tumis rasanya. Dinyalakan Baik, saja. Sambil kita tunggu agak panas sedikit. Nah dokter, ini kan Ya. tadi bawang merah, bawang putih Yes, ya. nih. Nah Ya. ini katanya bawang merah, bawang putih ini dapat menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos nih, itu Dok? kuncinya pemirsa, itu adalah fakta. Ya, bawang merah, bawang putih mengandung tinggi sekali antioksidan sebenarnya. Ya, ada resveratrol, di sini ada kapsaisin juga. Nah, ini bagus banget untuk membantu pembuluh darah kita. Pembuluh darah, benar. Menjaga pembuluh darah. Iya. Nah, biasanya kalau kolesterol sendiri kita tahu dia menumpuk di plak toh, Iya. di pembuluh darah. Nah, ini akan membantu Memperlancar supaya ya. memperlancar dan si plaknya tadi tidak terlalu terkumpul. Oke. Nah. Jadi selain bumbu, Ya. cocok juga dikombinasikan ada fungsi kesehatannya tadi ya. Betul. Oke. Nah, di sini saya udah punya Ini apa, Dok? olive oil. Olive Oh, oil. Ya, kita pakai olive oil. Baik. Memang untuk menumisnya sedikit aja. Baik. Ini paling ya 1 sendok ya? setengah sendok teh, Dok. Oh, setengah sendok teh. Ya, Oke. bumbu-bumbunya kita udah siapin tadi. Tumis Oh, udah dulu. bau enak. Oh, belum ya? Belum, Dok. Oh, oke. Baru minyak, Belum, Dok. belum, Sabar. oke. Ya, tunggu wangi sedikit. Masukin. Memang kalau aroma olive oil sendiri Udah beda enak nih juga sama ya. minyak sendiri. Baunya beda, Dok. Nah, kenapa saya pakai olive oil? Karena memang lemak jenuhnya lebih kecil. Iya, Jadi setuju. memang lebih bagus untuk lemak tidak jenuhnya. Setuju. Nah, Wow. Gimana dari situ Dokter Aklas? Wow, luar biasa. hati-hati ya, Dok. Berapa Ini lama, agak- Dokter? Ini melekit-melekit sedikit, kayak kecilin api. Iya, iya. Aduh, Aduh, wanginya. wanginya, Dok. Ya, bawang-bawang. Oke. Dokter suka pedas? Ya orang Manado ya, Dok. Dodo 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 ya. Oh, baunya udah Langsung ya? langsung ya. Oke. Aduh, sorry Dok, sampai batuk. Iya, iya. Nggak apa-apa, Nah, Dok. Nggak apa-apa. Sering-sering time, asik. Nah, karena suka pedas, saya tambahin lagi ada cabai. Dikit ya, Dok ya. Nggak dipotong kok, Dok. Enggak, Apa ini utuh aja justru. Yang di dalam bumbu tadi sebenarnya udah ada, Dok. Iya, benar. Yang diulek tadi, Benar, ya. benar. Kalau mau ada tambah ini sedikit, aduh wanginya. Waduh. Hah? Waduh. Wanginya ini dikit aja, karena tadi udah ada banyak yang di Ya. situ. Terus karena kita judulnya ini mau bikin bebek pedas manis, Dok. Bebek Ya. pedas ya. Jadi pedasnya udah dapat nih. Ya. Ya, manisnya saya pakai gula merah. Gula merah, Dok. Yes. merah. Supaya Dia supaya manis. sebenarnya supaya manis pastinya, Dok. Tapi aroma dari ininya sendiri beda. Dari arenanya sendiri wanginya enak. Saya bantu ya, Dok. Boleh, Dok. Soalnya mumpung cuma di hidup sehat nih yang bisa gini, Dok. Bisa Kapan masak. lagi Dokter Eklas masak ya, Dok ya? Biasanya masak air doang kali ya, Dok? Masak ya? air, Dok. Ini bener nggak diaduk-aduk gini, Dok? Yes. Nggak akan Oh, salah. iya, silakan, Dok. Nah, nggak akan salah. Nah, di Iya. sini selain bumbu-bumbu aromatik ini, Oh, gitu. saya ada kuncinya nih, pemirsa ya. Kita tambahin rempah-rempah. Nah, ini sebenarnya yang akan mengurangi, ini ada serai ya? Oke. Akan mengurangi kadar kolesterolnya. Oh, Ada jahe ya, ambil aduh, sampai pengen batuk. ini kan ada Sama cabai ya laos. Dok ya, jadi Yes. wanginya. Oke. Oh, dokter, jadi selain Jadi selain sampai batuk deh. Bawang merah, bawang putih ada apa tadi? Serai. Serai. Ya. Ini batang serai utuh, Heeh. dan juga ada jahe tadi ya Dokter ya. ada jahe, sama ada laos. Nah, ini bukan sekedar rempah-rempah, Dok, tapi ini efeknya untuk kolesterol, Dok.
Luar biasa wangi-wanginya sampai kita Sampai nggak bisa berkata-kata. Iya, kayaknya sampai keluar studio nih, ini nih udah nggak ngantri nih dok, udah ngantri pesan udah makanan ngantri pesan kayaknya. ya. Dan tadi juga Diana masukin daun jeruk ya. Daun jeruk supaya lebih betul, aromatik ini lagi aromanya. ya. Daun jeruk untuk aroma aja atau ada manfaatnya? Dok? Sebenarnya daun jeruk untuk aroma dok. Aroma Ada ya? juga pasti manfaatnya ya. Oke, udah begini saya kasih. Jadi lengkap. Aduh dahsyat ya dok baunya. Air. Kita kasih air sedikit. Air, oke. Oke, secukupnya. Kecap manis Oke. jangan lupa. Oh, kecap lagi dok? Yes. Ya. Nah, ini udah lumayan. Waduh. Wanginya. Wanginya enak Luar banget ya. biasa. Kecap kurang lebih manis. segimana tuh, Kira-kira 1 sendok makan. Cukup. 1 sendok makan. Ya, jangan lupa ini saya tambahin lada. Oke. Ada penyedap rasa Penyedap. secukupnya. Hati-hati karena udah ada kecap sama udah ada Ini apa, Dok? penyedap rasa. Penyedap Ya, rasa. kalau udah pakai penyedap rasa biasanya saya nggak pakai garam lagi. Oke. Garam lagi. Ya. Ini nama masakannya apa dok? Ini namanya adalah bebek pedas manis Bebek dok. pedas. Oh, ala dokter Diana ya? Ala dokter Diana. Oke, Ini luar dan ini kita biasa. masih nunggu ya supaya Ya. matang si bumbu-bumbunya. Betul. Kita akan kembali lagi pemirsa saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.